Pesantren Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwati iman, pemirsa Polda PTV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sekali lagi panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur sampai hari ini, dan kita juga alhamdulillah masih memperoleh nikmat yang agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat berjalan di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas sunnah Nabi SAW sebaik-baik petunjuk bagi setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, yaitu masih bab babut tarhib fi masawiil akhlak, yaitu bab akhlak yang tercela, akhlak yang harus dijauhi oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, hadis yang akan kita kaji pada saat ini adalah ini ada beberapa versi di dalam syarah Tawdihul Ahkam, hadis nomor 1296 dan 1297. Sementara di kitab Bulughul Maram yang diterbitkan oleh Jam'iyah Ihya'ut Turas Al-Islami Kuwait, ini hadis nomor 1488 dan 1489 kalau keburu nanti. Baiklah, mudah-mudahan kita bisa mengambil fawaid, bisa mengambil beberapa faidah, kemudian juga ibrah, pelajaran dan hikmah dari hadis yang akan kita pelajari pada saat ini. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Yang terjemahannya dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini ada beberapa kosakata yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah sibab. Sibab itu dijelaskan oleh pensarah kitab ini adalah membicarakan sesuatu aib yang dapat menodai kehormatan seseorang, baik itu ada padanya atau tidak ada. Dia selalu mengungkit-ungkit keaiban saudara sesama muslim, ya,
ya kadang-kadang ya karena kebencian, karena ingin menjatuhkan orang tersebut, sehingga belum tentu apa yang dia ungkapkan itu benar. Kemudian fusuk, ya, atau fasik, ya, diartikan keluar dari kebenaran. Kemudian kita luhu, selain membunuh juga kita itu selain membunuh juga berseteru. Kemudian di sini ada kalimat kufrun, kafir. Ya, namun di sini digarisbawahi oleh pensyarah kitab ini, namun yang dimaksud bukan kekafiran atau bukan hakikat kafir yang berarti mengeluarkan dia dari agama Islam, mengeluarkan dia dari agama Allah. Hal ini hanya digunakan untuk bahwa itu adalah larangan keras, gitu ya. Para ulama Ahlussunnah sepakat bahwa mukmin yang membunuh tidak membuatnya menjadi orang kafir, dan tidak pula dengan melakukan kemaksiatan yang lainnya lantas otomatis dia keluar dari agama Islam. Walaupun tentu saja kembali bahwa itu adalah dosa-dosa besar yang harus ditebus, yang harus diselesaikan dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang serius, ya, karena itu adalah merupakan dosa yang besar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan taubat. Ada beberapa hal yang penting dari hadis ini yang diberikan catatan oleh pensyarah kitab ini. Yang pertama, poin yang pertama adalah sifat fasik adalah sifat menyimpang dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kemaksiatan kepadanya. Dan sesungguhnya mencela kaum muslim adalah di antara maksiat yang dilarang dan juga diharamkan. Poin yang kedua adalah mafhum mukhalafah atau logika dari hadis ini wallahu alam, ya, kata pensyarah kitab ini, bahwa mencela orang-orang kafir itu hukumnya boleh. Tapi jika orang-orang kafir tersebut telah diikat dengan perjanjian damai atau kafir muahad, ya, dengan kaum muslimin, maka menghina mereka juga adalah satu bentuk kezaliman terhadap mereka. Ya, dan hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ya, kalau mencaci maki orang kafir muahad saja, mencela orang kafir muahad saja tidak boleh, apalagi mencela sesama mukmin yang statusnya sebagai saudara. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pandangan hidup seorang mukmin, ya, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadzlimuhu, wa la yahzulahu, wa la yahzuluhu, wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna, yasiru ila sadrihi salasa marrat, bihasbi imri'in minasyar, an yahkira akhahul muslim, ya, kullal muslim alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sabda Nabi SAW, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh menghinakannya, dan tidak pula meremehkannya. Ya, karena sama kedudukan kita di Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Yang paling mulia itu hanya orang-orang yang paling bertakwa. Kemudian kata beliau,
takwa adalah di sini. Ya, beliau menunjuk dadanya sampai 3 kali, kemudian beliau bersabda lagi, cukuplah seseorang dikatakan buruk bila meremehkan saudaranya sesama muslim. Bayangkan, meremehkan saja, merendahkan saja, melecehkan saja, menyepelekan saja, itu sudah merupakan sesuatu dosa, sesuatu keburukan oleh Rasulullah SAW, apalagi mencelanya. Jadi beliau mengatakan tadi, cukuplah seseorang dikatakan buruk bila meremehkan saudaranya sesama muslim. Seorang muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Itu sampai seperti itu, ya, bahwa sesama muslim itu adalah saudara. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, beliau bersabda, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan, muttafaqun alaih. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini sekarang persaudaraan sesama muslim itu hanya ungkapan saja, hanya harapan saja. Ya, realitanya masya Allah sangat memprihatinkan. Ya, sesama mukmin, sesama muslim, ya, yang sama-sama rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, Qur'annya sama, kiblatnya sama, kemudian juga uswahnya sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi saling bermusuhan, ya, maka ini adalah sesuatu yang sangat merugikan. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, muttafaqun alaih, beliau mengatakan, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya laksana bangunan, satu sama lain saling menguatkannya. Dan juga ada tambahan wasyabaka baina asabihi, dan Rasulullah SAW menjalinkan jari jemari kedua tangannya. Jadi harus saling menguatkan, saling mengokohkan. Ya, sekarang kenyataan seperti itu banyak yang sudah hilang. Ya. Atau juga di dalam hadis yang lain, ya, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda juga, ya, mengumpamakan orang-orang yang beriman itu, apa kata beliau? Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idashtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bisahar wal huma. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wa lafdul Muslim. Perumpamaan kaum mukminin satu dengan yang lainnya dalam hal saling mencintai, ya, saling menyayangi dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan sakit, ya, jangankan bagian anggota yang besar, ya, kepala umpamanya atau badan, sampai kelingking saja sakit, ya, maka semua anggota badannya juga merasa demam dan tidak bisa tidur. Jadi ini gambaran yang seharusnya ada pada orang-orang yang beriman. Ya, makanya kita kembali kepada hadis ini. Di antara faedah yang ketiga adalah yang kedua tadi, menghina orang-orang yang kafir mu'ahad saja tidak boleh, ya, apalagi sesama mukmin, ya. Ya, kenapa? Karena maka dipahami dari hadis tersebut tidaklah berlaku kepada mereka berdasarkan dalil-dalil yang lainnya, kecuali kepada orang-orang kafir yang kafir harbi, kafir yang memusuhi kita. Kemudian yang ketiga,
Di antara poin yang penting dari hadis ini adalah Muslim yang diharamkan untuk mencelaknya yaitu seorang Muslim yang tidak menampakkan kesalahan-kesalahannya, tapi justru yang nampak bahwa mereka itu adalah orang-orang yang baik. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan ini yang dicela itu bukan hanya orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang baik saja, orang-orang yang katakanlah mendakwahkan Islam, orang-orang yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengajak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya itu juga dicela. Ya dengan label-label yang tidak pantas untuk dikatakan kepada mereka. Ya. Itu apa namanya? Dan ini memang kalau kita kembali itulah diantara gambaran kebencian orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam, ya. Bahkan apa namanya diberikan label-label yang tidak pantas. Ini biasanya orang yang paling memusuhi kita itu adalah orang-orang kafir, orang-orang komunis, orang-orang ateis, dan juga orang-orang yang beragama Syiah Rafidah. Ya, maaf, ini pengalaman sejak dulu, sejak sebelum Indonesia ini merdeka, sudah orang-orang kafir ini sudah menanamkan kebencian kepada Islam dengan memberikan label umumnya bahwa Islam ini identik dengan Arab. Kemudian orang Arab disebut ya kadrun, kadal gurun. Nah ini sebuah penghinaan yang jangan main-main. Ya kenapa? Karena membenci orang Arab itu sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Ya terlepas kita suka atau tidak, tapi itulah Rasulullah SAW bahkan pernah memberikan menyampaikan larangan ini kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Salman Al-Farisi. Karena Salman ini bukan orang Arab, orang Farsi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sahabat yang mulia Salman Al-Farisi pernah berkisah, kata beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadaku, ya Salman la tabghadni fatufariqadinak. Wahai Salman, kata beliau, janganlah engkau membenciku. Dengan begitu engkau akan meninggalkan agamamu. Ya. Kemudian Salman kaget gitu terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, kaifa abghaduka wa bika hadanallah. Wahai Rasulullah, bagaimana aku membenci paduka, sedangkan melalui engkaulah Allah memberikan petunjuk kepada kami. Bagaimana saya bisa membenci engkau ya Rasulullah, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah al-Islam kepada kami ini melalui engkau. Ya, makanya ya yang dikatakan iman itu adalah kuncinya di situ, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tasdiqur Rasul bima jaa bihi an rabbih, membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa dari Rabb-nya, yaitu wahyu al-Islam. Makanya kata Salman, ya Rasulullah, kaifa abghaduka wa bika hadanallah, bagaimana saya bisa membenci engkau sedangkan melalui engkaulah kami diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala, kemudian beliau bersabda, tabghadul araba fatabghaduni. Kata beliau, engkau membenci Arab maka engkau membenciku. Jadi sering kita dengar bahwa jilbab itu bukan ajaran Islam tetapi budaya Arab. Ya, padahal orang-orang Arab itu dulu telanjang. Ya, bukan budaya Arab. Ya, justru mereka itu berpakaian seperti itu setelah menerima agama Islam. Makanya kembali tadi bahwa diharamkan hukumnya mencaci maki sesama muslim. Kemudian poin yang ketiga, muslim yang diharamkan untuk mencelanya yaitu seorang muslim yang tidak menampakkan kesalahan-kesalahannya tadi. Tapi justru yang nampak bahwa mereka itu adalah orang-orang yang baik. Adapun terhadap orang-orang yang telah mencabik-cabik ya pakaian, ya malu yang menutupi dirinya, kemudian yang memamerkan perbuatan maksiat yang mereka lakukan, maka tidak ada dosa bagi orang untuk menggibah, mencela mereka. Mencela maksudnya di sini adalah kelakuan mereka, menggibah mereka dalam artian untuk membentengi yang lainnya jangan sampai terkontaminasi, terbawa, terpengaruh oleh perilaku kemaksiatan yang mereka lakukan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan maksiat. Nah, jadi orang-orang yang bangga dengan kemaksiatan. Sementara orang yang melakukan maksiat dan dia bertobat, bahkan keaibannya tetap ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap akan diampuni. Tapi orang-orang yang al-mujahirin, orang-orang yang terang-terangan, orang-orang yang bangga dengan kemaksiatannya, justru itulah mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, sabda beliau SAW, dan memerangi adalah sebuah bentuk kekufuran. Wa qitaluhu kufrun. Dan memerangi sesama mukmin adalah sebuah bentuk kekufuran. Maknanya kata para ulama, ya, agar jangan sampai ketika ada sesama mukmin, sesama negara Islam berperang, kita mentakyin mereka, kita memvonis mereka bahwa mereka itu kafir. Di sini dijelaskan, jika ia menghalalkan untuk memerangi dan membunuh kaum muslimin, maka ia itu termasuk orang-orang kafir yang telah keluar dari ajaran Islam. Jadi kalau itu mereka yakini bahwa membunuh, memerangi orang-orang muslim itu adalah halal hukumnya, itu sudah keluar dari agama Islam karena merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut disebabkan karena kedustaan mereka terhadap dalil-dalil yang sahih dan sharih, ya, dan yang tegas yang menunjukkan akan keharaman hal itu, tetap haram gitu. Adapun jika ia tidak menghalalkan hal itu, maka yang dimaksud dengan kufur dalam hadis ini adalah kufur nikmat, ihsan, dan ukhuwah Islamiyah. Jadi kekufuran yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Mungkin karena ijtihad yang berbeda sehingga terjadilah peperangan. Maka sikap ingkar terhadap ajaran-ajaran Islam yang mulia ini adalah suatu bentuk pembangkangan yang mana hal itu adalah cermin dari sifat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidaklah mengeluarkan seseorang dari agama ini. Ikhwatul iman, sahabat pemirsa Polda PTV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita berbicara tentang apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran.
Memang ini adalah satu sifat yang tentu saja bertentangan dengan karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ya, kenapa? Karena justru kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan, ya, untuk merajut ukhuwah, ya, apa namanya, bukan justru meriskir perpecahan atau memancing apa namanya perseteruan, ya, dengan melancarkan provokasi atau cercaan kepada, kadang-kadang justru kepada para ulama ahlu sunnah. Padahal justru mereka lah yang seharusnya menjadi poros paling utama untuk mendapatkan ikatan ukhuwah dan kecintaan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekarang banyak orang-orang yang mencerca, mencela para ulama ahlu sunnah. Padahal justru para ulama itulah adalah yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi ahli waris para nabi. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Tapi kenyataannya, masya Allah seperti itu. Padahal kalau kita kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an umpamanya, di surat Ali Imran ayat 104. Ya, insyaallah kita sama-sama akrab, kalaupun tidak hafal, akrab dengan ayat tersebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, kepada agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Ya, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat Allah menjadi menjadilah kamu orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, ada di ambang pintu neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya, fa'anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat yang kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi ini yang seharusnya kita lakukan. Ya, dengan Islam ini kita menjadi bersaudara. Dengan Islam ini menjadi kuat, ya. Ukhuwah Islamiyah kita semakin kuat. Ya, kemudian juga dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 104, berpeganglah kalian pada agama dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, yang dengan agama serta ketetapan itu Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan agar kalian bersatu padu dalam satu kalimat yang hak, ya, bersatu padu dalam kebenaran dan menyerah pada perintah Allah Azza wa Jalla. Kita harus bersatu padu, tunduk kepada al-haq. Al-haq itu kebenaran yang universal, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di mana saja, kapan saja, tetap aktual, ya, tetap bisa dipertanggungjawabkan dan diuji validitas kebenarannya. Ya, kemudian juga makanya disebutkan di dalam ayat ini, wadzkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
Dan ingatlah akan nikmat Allah Azza wa Jalla kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat Allah menjadi kamu orang yang bersaudara. Jadi Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala juga mengatakan tafsir ayat ini ialah ingatlah wahai kaum mukminin akan nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah dianugerahkan kepada kalian, yaitu manakala kalian saling bermusuhan karena kemusyrikan kalian, karena kalau saya tambahkan karena kebodohan, kejahilan kalian saling membunuh satu sama lain disebabkan fanatisme golongan dan bukan disebabkan taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Jadi ingatlah ketika itu Allah Azza wa Jalla kemudian mempersatukan hati-hati kalian dengan datangnya al-Islam. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan sebagian kalian sebagai saudara bagi sebagian yang lainnya. Padahal sebelumnya kalian saling bermusuhan, kalian saling berhubungan berdasarkan persatuan Islam dan kalian bersatu padu di dalam agama Islam. Itu yang seharusnya kita wujudkan dan itulah yang kita inginkan dan itulah yang telah dibuktikan bahwa ternyata persatuan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu harus dimulai dengan kembali kepada Islam dengan benar. Kenapa? Karena persatuan itu diawali dengan ta'liful qulub, dengan mempertautkan hati. Ini diperkuat lagi dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 62 dan 63, wallazi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin wa allafa baina qulubihim lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya. Dengan orang-orang yang beriman. Dan Allah mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Jadi di sini persatuan hati dulu, ta'liful qulub. Wallazi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Kemudian Allah menjelaskan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kalian membelanjakan harta menginfakkan, membelanjakan segala apa yang ada di bumi ini untuk mempersatukan manusia, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah yang mempersatukan hati mereka. Jadi ini adalah persatuan itu harus dimulai dari situ. Jadi kalau persepsi Islam kita berbeda, tasawur Islam kita berbeda, tidak akan menemui persatuan yang kita inginkan. Dan itulah yang telah diwujudkan oleh Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. Tadi digambarkan di surat Ali Imran ayat 104 seperti itu, yang tadinya saling bermusuhan, sekarang berubah menjadi bersaudara. Karena ini adalah mereka sudah melakukan proses dakwah yang benar, proses dakwah yang sesuai dengan manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya digambarkan di dalam ayat yang lain,
di surat Fussilat ayat 33. Ya, di sini juga salah satu urgensi dakwah yang benar. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang salih dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kemudian dalam ayat yang berikutnya wala tastabil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi itu kalau kita lihat output dakwah yang benar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara. Ya, kalau realitas sekarang terjadi malah yang tadinya bersaudara setelah belajar Islam lantas malah bermusuhan, saling mencela, saling mencerca, bahkan saling memponis, berarti di situ ada proses yang harus diluruskan. Dan kembali bahwa kuncinya itu kita harus bersatu berpegang teguh kepada kebenaran yang mutlak yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sekarang ini kan dikompori ya, diprovokasi oleh orang-orang yang tidak senang kalau kaum muslimin itu bersatu dengan umpamanya mengekspos hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu yang tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan umpamanya ikhtilafu ummati rahmah, ya, perselisihan umatku itu adalah rahmat. Ya, perpecahan umatku itu adalah rahmat. Bagaimana bisa menjadi rahmat? Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang untuk bercerai-berai di surat Ali Imran ayat 104 tadi. Ya, dan di ayat yang berikutnya lebih tegas lagi Allah Azza wa Jalla berfirman melarang kita untuk bercerai-berai. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Itu tegas banget di surat Ali Imran ayat ke-105-nya. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Menyerupai saya tidak boleh. Bagaimana bisa jadi rahmat? Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Ya, sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Wa ulaika lahum azabun azim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzukul azaba bima kuntum takfurun. Pada hari yang di waktu itu ada muka-muka yang putih bersih. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, ini adalah muka-muka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada pula muka yang hitam muram, yaitu orang-orang yang melakukan penodaan, perubahan, modifikasi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala atau ahlul bid'ah. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, ya, yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ikhwati iman, para pemirsa, sahabat Polda PTV rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah dulu yang bisa kita kaji pada saat ini. Jadi baru satu hadis, insyaallah di lain kesempatan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan
umur, masih memberikan kesehatan, masih memberikan kesanggupan kepada kita untuk melanjutkan kajian dari kitab yang mulia ini, kitab yang monumental ini, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian. Kita akhiri dengan memanjatkan doa kepadanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk mengikuti dan melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhi dan menghindarinya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa